Jadi sebelumnya kami mohon Pak Dr. Refli Harun untuk ke depan karena kan kita undang juga. Silakan Pak. Bos, lagi puasa, sakit gigi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Saudara Taufik ini nakal betul, sampai dia menggunakan istilah perumpamaan barang narkoba yang sudah disiapkan. Saya pakai motor misalnya, dicegat malam-malam, periksa waktu saya agak meleng, salah satu anggota masukin, kamu bawa narkoba Edi, gitu kan. Pak Wiratwan Adnan juga mempertanyakan dari mana asal sumbernya barang-barang ini, apakah disodorkan oleh polisi atau menemukan di lapangan, mengingat ada jeda waktu saat peristiwa dan saat Komnas HAM melakukan penyelidikan di lapangan. Saudara sekalian, kalau TP3 ini kami bentuk memang didasari utamanya selain tadi Bang Abdullah Hemahua menyebut dasar hukumnya pasal sekian, juga karena memang ada rasa sangat kecewa dan tidak puas terhadap kinerja Komnas HAM. Sebuah lembaga negara yang dibiayai oleh APBN, akan dibiayai oleh rakyat, ternyata kami menilai hasilnya jauh dari yang seharusnya, jauh dari yang semestinya. Dalam paparan yang 5 halaman disebutkan Komnas HAM cenderung hanya menggunakan informasi dari pihak kepolisian untuk dijadikan sebagai laporan. Misalnya dalam laporannya disebut-sebut ada mobil anggota Laskar menghalang-halangi tugas pengintaian petugas polisi. Ini kalimat yang dari huruf pertama sudah syarat dengan keamburadulan. Ada nggak bahasa Indonesia keamburadulan? Iya, pertama dia menyatakan mobil Laskar menghalang-halangi mobil petugas polisi. Dari mana Laskar tahu itu mobil polisi? Seluruh manusia Indonesia saya kira, kecuali pihak-pihak yang sangat tertentu, tidak tahu ada polisi yang membuntuti dan membunuh anak-anak muda itu sampai Senin siang hari Kapolda Metro Fadil Imran memberikan siaran pers yang mengaku dibunuh oleh anak buah saya. Tidak ada. Dalam peristiwa itu tidak tahu yang membuntuti itu adalah petugas kepolisian. Tidak ada marka di tanda-tanda di kendaraannya, tidak ada gue polisi, berhenti, minggir, nggak ada begitu. Jadi kalimat-kalimat ini sungguh sangat tendensius seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Umum Munarman atau tim advokasi yang kemarin sempat disampaikan. Ketua Komnas HAM dan lembaganya sengaja membangun narasi yang menyesatkan dan menyudutkan berkali-kali. Jangan jauh-jauh dalam laporan resmi Komnas HAM saja dia menggunakan, ini kita debatable ya, menggunakan frase Muhammad Rizik Syihab, yang frase ini diperkenalkan oleh polisi untuk tanda kutip menandingi HRS, Habib Rizik Syihab. Buat kita seperti tidak ada masalah, tapi buat sekelompok orang yang sangat mencintai, mengikuti, menjadi murid, HRS itu Habib Rizik Syihab diucapkan dengan takzim. Ada takzim, ada rasa hormat. Dan penguasa sengaja memperkenalkan MRS untuk mereduksi. Dan itu digunakan berkali-kali oleh Komnas HAM. Dalam sebuah webinar bahkan Ahmad Taufan Damanik memerlukan jeda 1, 2, 3 detik sampai akhirnya menyebutkan Pak Rizik Syihab dalam kalimatnya. Jadi saudara sekalian, Komnas HAM ini harus dipertanyakan, diingatkan lagi bahwa Anda berkumpul di situ, orang-orang dipilih, orang-orang yang dianggap punya integritas dan kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dibiayai oleh uang negara, uang rakyat. Please, bekerja untuk rakyat. Coba ketika dia menyebut ada 4 laskar yang ditembak, 2 laskar mati karena tembak-menembak, ini semua bias. Dia dalam laporannya tidak menjelaskan bagaimana mungkin Fadil Imran ketika menjelaskan kepada publik lewat media bahwa ada 10 orang yang diambil tindakan tegas dan terukur, 6 tewas, 4 lari. How come? Mobil itu cuma berisi 6 orang, bos. Bagaimana sebut 10 orang, 6 tewas, 4 lari? Jadi Komnas HAM harus dikritisi.
saya begitu. Jadi banyak beberapa hal lainnya yang saya kira nanti teman-teman lain akan menambahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan dari Detik. Saya Satria dari 20 Detik, mau tanya nih Pak, kan setelah pernyataan sikap ini, bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh TP3 kasus tewasnya 6 Laskar FPI? Apakah kan Komnas HAM juga telah memberikan rekomendasinya kepada Presiden Jokowi terkait kasus tersebut? Apakah TP3 juga akan memberikan surat pernyataan sikap resmi ini kepada Presiden Jokowi, baik itu melalui KSP atau ke pihak-pihak lain juga? Dan satu lagi Pak, kan kasus tewasnya 6 Laskar FPI ini juga kan diusut oleh Polri di bawah Barreskrim Polri, dan saat ini Kabarreskrim direkomendasikan untuk menjadi calon Kapolri. Kalau dari TP3 sendiri melihatnya bagaimana sih nanti pengusutan kasus tewasnya 6 Laskar FPI ini di tangan calon Kapolri baru yang memang berasal dari yang awalnya semula merupakan Kabarreskrim yang mengusut kasus tersebut? Terima kasih. Baik, kami persilakan untuk ini kepada Bapak Abdullah dan Pak Marwan. Mungkin Pak Marwan lebih dahulu karena kita memang sudah melakukan rapat dan rencana langkah-langkah itu. Kami persilakan Pak Marwan. Ya, terima kasih. Jadi seperti tertulis di paragraf pertama ini ya, bahwa tim akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan sampai kasus pembunuhan 6 laskar tersebut terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku. Itu dasar kita akan melakukan banyak langkah ke depan. Ya, antara lain kita juga seperti tadi sudah disebutkan Pak Amin, kita bikin buku putih, kita punya fakta, kita tunjukkan kepada publik, kita mengajak seluruh rakyat yang memang punya rasa kemanusiaan untuk bergabung dengan kita dan menyuarakan ini. Ya, jadi kalau sekedar Pak Jokowi, ya mungkin kita akan ke sana kalau memang perlu, ya. Lalu juga kita akan ke DPR misalnya, atau kemana yang kita anggap relevan untuk melakukan advokasi berkelanjutan ini, termasuk juga kepada lembaga-lembaga internasional yang relevan. Saya kira itu mungkin ya. Pak Abdullah akan menambahkan, silakan Pak. Tidak ada yang baru dari saya, hanya saya mengulangi saja bahwa dalam program kerja dari TV3 ini kita sudah tetapkan bahwa tadi dijelaskan oleh Mas Amin dengan Pak Marwan, buku putih, kemudian buku putih itu kita resume menjadi petisi. Petisi itu kita akan sampaikan kepada semua pihak terkait, apakah MPR, FDPR, Presiden, dan lain-lain. Dan kita ajak untuk paling tidak ratusan tokoh-tokoh bangsa dari berbagai latar belakang agama, suku, profesi, dan seterusnya. Kemudian kita coba untuk ke ICC, International Criminal Court, untuk memprosesnya, sehingga berbarengan seperti itu. Kemudian juga yang lain adalah kita akan melakukan advokasi kepada keluarga korban karena pengalaman tanggal 21-22 Mei yang 10 orang korban itu mereka tidak berani untuk menjadi bersama-sama melaporkan kepada pihak-pihak terkait karena mereka didatangi di Sogo, di apa dan seterusnya, sehingga dengan begitu maka tanggung jawab moral kita untuk mengamankan, menyelamatkan keluarga-keluarga dari korban ini. Misalnya ada korban orang tuanya didatangi kasih dana duka, tapi alhamdulillah beliau tolak. Ada yang kemudian dipanggil berapa kali dan mereka menolak dan seterusnya. Nah, ini juga advokasi. Sekalian untuk kita mengadvokasi masyarakat, bangsa rakyat bahwa seperti kata oleh Mas Amin tadi, ketika peristiwa ini kita biarkan, maka ke depan, tahun depan, 2 tahun depan akan terjadi persoalan biasa untuk membunuh orang tanpa proses hukum. Terakhir saya mau katakan bahwa dalam sistem hukum internasional orang sudah dijatuhi hukuman mati, PK, hukuman mati.
Maka ketika mau dieksekusi, detik-detik terakhir ditanya, Anda mau apa? Dia bilang, saya mau berdoa, silakan. Saya mau salat, silakan. Mau ketemu istri, silakan. Mau ketemu keluarga, silakan. Mau makan ini, silakan. Baru dieksekusi. Mereka statusnya cuma saksi. Kok tidak diproses? Dan SOP betul-betul langgar. Saya 12 tahun pengalaman di bidang ini, jadi saya tahu betul pelanggaran SOP yang luar biasa. Barangkali itulah yang membuat Barreskrim menjadi calon tunggal untuk Kapolri, karena berhasil melanggar SOP yang ada di polisi dan kemudian di undang-undang yang ada. Barangkali itu tambahan saya. Terima kasih. Jadi saya setuju semuanya. Cuma begini, ya, kalau menurut ilmunya Pak Refli Harun, ya, yang pakar hukum, ya, saya cuma kulit-kulitnya, ya, ada dua macam crime. Actually ada two kinds of crime. Yang pertama, crime of omission, itu kejahatan melakukan tindak kriminalitas itu. Ya. Yang kedua, itu juga crime, tapi crime of omission, ya, yaitu kejahatan dengan diam saja, tidak melakukan apapun. Ya. Jadi kalau saya lihat di pinggir jalan ada seorang yang menyiksa seorang yang lain begitu, padahal saya mampu untuk menghentikan, ya, tapi saya diam saja, saya kena hukuman karena saya cuma diam. Ya. Jadi makanya saya katakan, banyak ahli hukum yang mengatakan silence is the violence. Diam itu sesungguhnya juga apa? Juga kejahatan juga itu. Ya, karena itu kita berkelanjutan terus saja, ya. Karena saya katakan tadi, ini ada sesuatu the last bed of justice. Kalau ini pun biar apa kemudian hilang, akan ada ribuan orang-orang yang bengis, yang betul-betul gawat, itu akan seenaknya dan terus dilindungi. Itu akan membuat masa depan kita akan berat sekali. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke keluarga korban, kami harap Pak Refli Harun memberikan sedikit tentang masukan rencana tidak. Pak Adnan, sedikit karena ini mungkin publik kepengen tahu langkah-langkah hukum seperti apa. Oke, baiklah. Jadi di awal kami sampaikan bahwa karena kami melihat TP3 ini melihat bahwa pemerintah itu adalah telah terbukti tidak bersedia dan tidak mampu untuk melakukan penuntutan, maka saluran berikutnya kami akan melakukan pengaduan ke Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB itu mengenal adanya pengaduan individual pengaduan itu yang dalam bentuk communication, ya, tidak berarti kami itu kemudian beracara di hanya itu dikenal. Itulah yang akan kami lakukan karena dalam pengamatan kami pemerintah ini adalah unwilling dan unable untuk melakukan penuntutan itu, ya. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab juga mengenai mengapa tidak dilakukan polis lain itu. Nah, kami juga membaca di dalam SOP-nya polisi itu, atau kalau terjadi adanya mayat atau korban pembunuhan itu, protapnya itu harus tidak boleh diadakan perubahan terhadap barang bukti itu, harus dibiarkan sebagaimana adanya, kemudian diberikan polis lain gitu. Nah, ini kok kesannya kok kemudian diambil barang buktinya sehingga sudah berubah. Karena adanya perubahan ini tentunya ini adalah bertentangan dengan rule of law-nya gitu, ya. Apa itu rule of law itu mengatakan bahwa dalam rangka menegakkan hukum, ya, petugas hukum itu terikat juga oleh ketentuan hukum gitu. Jadi dalam hal ini itulah yang dilanggar antara lain. Seharusnya kan diberikan polis lain, terus kemudian dibiarkan
kalau ada yang mati, ada yang tertembak, itu dibiarkan apa adanya. Karena keadaan inilah kami berpendapat telah terjadi yang dilakukan ini adalah merupakan pelanggaran HAM berat karena terdapat fenomena-fenomena, gejala-gejala yang menunjukkan adanya rencana yang dilakukan secara sistematis yang melibatkan suatu organisasi yang teratur gitu ya. Jadi inilah makanya TP3 berpendapat pembunuhan ini dilakukan secara sistematis gitu. Terima kasih. Baik, kami lanjutkan dari keluarga korban, Bapak Suhada adalah orang tua dari Faiz, akan mewakili dari 6 syahid yang lainnya. Kami persilahkan Pak Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sebenarnya kalau dari keluarga korban sebenarnya apa yang kami rasakan sudah bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya kami tidak perlu berbicara lagi menjelaskan bagaimana hancurnya perasaan kami, karena kami menyadari bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berkemanusiaan, adil dan beradab. Sehingga ketika ada kejadian atau peristiwa di luar kemanusiaan, maka bangsa ini akan merasakan sebuah hantaman yang luar biasa, perasaan yang hancur dan lain sebagainya. Itulah yang kami rasakan. Ketika kami pertama kali mendengar bahwa anak dan putra-putra kami itu mati dibunuh polisi dari media, itu sangat menyakitkan bagi kami. Karena apa? Karena tidak ada sepucuk surat atau datang pihak kepolisian kepada keluarga untuk mengabarkan bahwa Bapak, Ibu, mohon maaf, anak Bapak dibunuh. Gitu, ada basa-basinya gitu. Jadi bangsa ini saya rasa bangsa yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab ini bangsa yang penuh basa-basi, sopan santun, dan bangsa yang sangat memahami saudaranya, sesama bangsa, sesama anak bangsa. Tetapi ini tidak dilakukan oleh polisi. Mereka sampai detik sekarang ini tidak pernah menyampaikan bela sungkawa lain sebagainya kepada kami yang sedang hancur, perasaan kami remuk, jiwa kami ini semua. Karena putra-putra terbaik kami dibunuh tanpa alasan yang jelas, tanpa proses pengadilan, yang kalau dalam bahasa hukum extrajudicial killing. Ini sangat menyakitkan kami semuanya. Sudah habis air mata kami sudah untuk menangisi putra-putra terbaik kami. Yang kami tahu, pihak keluarga, putra-putra kami ini sedang memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan bangsa dan negara ini, sedang berbuat baik, sedang beramal soleh, sedang berbakti kepada bangsa dan negara. Apa yang Anda tahu tentang putra-putra kami? Putra-putra kami, contoh salah satunya, mereka berjuang untuk bagaimana supaya peredaran miras ilegal itu bisa diminimalisir. Dan itu penjualan miras ilegal adalah melanggar konstitusi kita, melanggar hukum kita, dan mereka berjuang itu di KFPI-nya, mereka berjuang itu untuk membersihkan penjualan miras ilegal. Mereka berjuang di bidang kemanusiaan, bencana di mana-mana mereka turun, mereka bantu. COVID-19 mereka turun, mereka bantu, all out, mereka berjuang untuk bangsa dan negara ini. Tiba-tiba mereka dibunuh, dan ini membuat kami keluarganya sangat sakit. Itu yang kedua. Mereka putra-putra terbaik kami. Mereka orang baik. Mungkin kalau ini ucapan dari kami keluarganya, silahkan cross-check kepada lingkungannya. Kalau ucapan kami salah, bahwa putra-putra kami adalah orang terbaik yang tidak pernah berbuat kriminal, berbuat jahat pun kepada tetangga, bahkan kepada anjing sekalipun tidak pernah. Tanyakan kepada lingkungan. Wabil khusus putra saya, Faiz Ahmad Syukur, silahkan tanya di lingkungan kampusnya, tanya bagaimana, tanya dosennya, tanya bidang administrasinya, tanya ke teman-teman sekelasnya, tanya
yang beda jurusan, kawan-kawannya yang mengenal dia, bagaimana itu keenam mujahid ini? Tanya kepada komunitas silatnya, tanya di tetangganya, silakan tanya bahwa mereka adalah orang yang baik dan mereka putra terbaik kami. Lalu kenapa tiba-tiba dibunuh? Ini sangat sakit kami, benar. Jadi mohon maaf kalau saya bicara rada-rada emosional. Karena kenapa? Karena saya melihat bahwa negara ini sama sekali tidak peduli dengan terbunuhnya 6 warga negara tanpa proses pengadilan. Tidak peduli sama sekali negara ini. Padahal saya baca di sila yang kedua, bangsa ini adalah bangsa yang berkemanusiaan, adil dan beradab. Di mana kemanusiaannya? Di mana keadilannya? Di mana beradabnya? Jadi kami sangat berterima kasih kepada tokoh-tokoh yang terus menggaungkan proses pengadilan terhadap pelaku pembunuhan ini, pembunuhan biadab dan kejam ini. Artinya terima kasih banyak sebagian umat Islam terus untuk mengungkap agar supaya pelaku daripada pembunuhan ini yang disembunyikan, yang sampai sekarang disembunyikan, itu segera terungkap dan segera diadili seadil-adilnya untuk membuktikan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berkemanusiaan, adil dan beradab. Para pengelola negara khususnya, ini adalah kasus kemanusiaan yang luar biasa. Laskar FPI adalah orang-orang yang menjunjung tinggi harkat martabat dan kemanusiaan. Mereka berjuang di bidang kemanusiaan. Sekarang mereka dibunuh secara tidak berkemanusiaan. Ini luar biasa ini. Jadi mudah-mudahan perasaan hancur dan remuknya kami, keluarga yang akan kami rasakan, seluruh keluarga besar kami akan rasakan, ini luar biasa. Satu lagi, keluarga tidak pernah mengizinkan putra-putranya untuk diotopsi, dan ketika dibawa dari rumah sakit kami melihat jenazah putra kami dijahit dari ujung sini sampai ke bawah, ada bekas jahitan. Nah ini putra kami, bukan anak mereka ini. Dan mereka jahit sembarangan seperti itu, mereka bongkar itu ini. Mereka siksa itu dengan air panas atau apa, saya tidak ngerti. Hancur badannya ini putra kami. Ya, mereka apa? Rumah sakit Sukamto. Hak mereka adopsi putra kami. Siapa yang memberikan hak mereka untuk melakukan itu? Ini luar biasa. Jahatnya luar biasa. Kalau tidak terungkap, maka negara ini jadi negara yang tidak berperi kemanusiaan, negara yang zalim dan biadab. Buang saja Pancasila sudah. Kalau begini caranya, gitu loh. Jadi saya mohon maaf rada-rada emosional karena memang saya dipancing untuk melakukan untuk terus emosi oleh penyelenggara negara, pengelola negara ini. Jadi mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Harap mohon maklum aja. Gitu. Wassalamualaikum. Baik, kita tentu turut bersedih ya. Kami mohon untuk ini Mbak Nino Warisman untuk menanggapinya dengan Pak Bukhari Muslim sedikit karena kita sudah khawatir malah tidak selesai. Untuk yang lain kami mohon maaf nanti biar kita akhiri nanti dengan acara yang lain. Kami silakan Mbak Nino. Baik, kawan-kawan semuanya, saya sudah mendengar ya beberapa kali, membaca dan bahkan memberikan laporan tentang perjalanannya. Yang ingin saya sampaikan adalah kita semuanya, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Kapolda, semua saja di semua jajaran di negeri ini, semua pengelola negara adalah manusia
dan kita semuanya adalah manusia. Karena itu kita bernama manusia, ya, dan memiliki kemanusiaan. Persoalan ini betul-betul merupakan persoalan kemanusiaan. Kalau boleh, ya, saya memohon, ya, biarlah yang lain mengemukakan fakta. Saya memohon, ya, kepada semua pihak untuk kembali meletakkan rasa kemanusiaan tersebut, rasa kasih sayang kepada manusia menjadi yang utama, sehingga kita tidak perlu merasa malu ketika melakukan kesalahan, ya, ketika mungkin ada pihak-pihak, ya, yang terlanjur mengatakan A kemudian B, tapi kita kembali kepada sumber pertama kita, yaitu bahwa kita menjadi manusia karena kita dibekali oleh Tuhan sebuah rasa kemanusiaan itu. Itulah yang selalu mendorong kita untuk melihat segala permasalahan yang kita hadapi. Nah, saya betul-betul berharap, ya, kepada Bapak Kapolri, betapapun banyak yang tidak mungkin meragukan diri sendiri, ya, bukan meragukan siapapun, tapi meragukan diri sendiri. Tapi saya mengajak seluruh masyarakat, ya, terutama kaum ibu, ya, bayangkanlah ada 6 orang ibu yang harus kehilangan putranya secara mendadak, dan peristiwa ini walaupun terjadi setahun yang lalu, bagi seorang ibu, ketika anak yang dia lahirkan itu dan dia sayang-sayang terenggut, ya, nyawanya, jangankan ditembak. Anak kita jika luka saja kita bilang baik kita yang terluka daripada anak kita. Betul, ibu yang ada di ruangan ini, kita semuanya, ya, memahami itu perasaan 6 orang ibu dan juga pasti 6 orang ayah. Kita mau, ya, kita mau menyerahkan apapun saja untuk anak kita, ya. Jadi ini adalah perasaan keibuan yang membimbing, yang meminta kepada setiap orang yang punya ibu, siapapun saja, semuanya penyelenggara negara punya ibu. Tolong kembali ke hati ibu masing-masing. Bagaimana gitu kalau ibumu yang harus menghadapi seperti ini? Jadi kita nggak usah terlalu susah betul. Kembali kepada yang nurani karena itu diberikan Tuhan. Ya, semuanya saja, siapapun yang ada pada persoalan ini, coba bayangkan saja jika itu ibu kita, jika itu saudara kita, jika yang terluka atau yang ditembak itu anak kita, saudara kita. Saya kira kalau itu semua sudah menjadi buntu, saya pun tidak bisa berkata apa-apa, ya, karena disinilah letak kita menjadi manusia, karena kita memiliki rasa kemanusiaan. Ini adalah persoalan kemanusiaan, ya. Itu saja saya kira. Terima kasih. Sedikit Pak Bukhari Muslim. Terima kasih. Nabi SAW menyebutkan unsur akhaka zaliman aw madluman. Apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya menolong orang yang terdolimi, tapi menolong pelaku kedoliman. Apa yang disampaikan oleh Hendak Amin Rais tadi, bahwa jangan sampai ini dibiarkan, akan berkelanjutan. Kita bisa bayangkan satu nyawa saja, kata Al-Quran, man qatala nafsan bighairi haqqin qatala an-nasa jami'an. Satu nyawa dihilangkan tanpa cara yang benar sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Apalagi kalau 6, dan apalagi seperti disembunyikan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah menolong kemanusiaan, menolong diri kita, menolong bangsa ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Baik, kami mohon Pak Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi untuk berdoa, tetapi sebelumnya kami sampaikan, kita berharap tim ini dan konferensi pers ini ada tanggapan dari penguasa untuk memberikan harapan kepada salah keluarga tadi, mengatakan supaya tunjukkanlah bahwa kita negara yang
adil dan beradab. Dan bahkan keluarga sudah menyampaikan kepada tim, karena mereka sakit hati sudah dibunuh, difitnah, mereka meminta kepada kita untuk melaksanakan mubahalah. Itu satu hal yang masih kami akan kita bahas. Tetapi semoga dari konferensi pers ini akan ada tanggapan ya, yang baik untuk mendinginkan ya suasana negeri kita ini ya, dan untuk ada rasa bela sungkawa kepada negara. Baik, kepada Pak Muhyiddin untuk memberikan tutupan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa amalan saliha birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima wa la tatruk fina ya Allah wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mal'unan wa la mazluman wala maghmunan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wajma' kalimatahum wa wahhid sufufahum wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim waj'alhum min warasati jannatin na'im. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا يا الله ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في أسماعنا بارك لنا في أبصارنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تعذبنا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dengan berakhirnya doa ini maka acara kita bubar dan kami mohon kita ya, karena ada takut ada yang dengan kesalahan ini dan kita dari awal sejak pertama kita sudah mengingatkan itu. Terima kasih. Bagi yang belum makan masih ada snack yang bisa dimakan, ada siomay, silakan bersahan.